semuanya, semoga kalian selalu senantiasa sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Alia Vira, di Gen Z Podcast. Pada pagi ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu aktivasi Pancasila menuju kebangkitan nilai-nilai luhur dalam era digital. Sebelumnya, saya ingin menyapa nih para narasumber kita yang spesial. Narasumber yang pertama ada Tesinta Nurzakiah. Halo Tesinta. Halo, Lalu narasumber kedua kita ada Teh Anissa Maharani. Halo Teh Anissa. halo. Dan narasumber terakhir kita ada Teh Meli Mailani. Halo Teh Meli. Halo. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Tesinta. Kepada Tesinta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu aktivasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Di era digital yang terus berkembang ini, tantangan dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila semakin besar. Aktivasi Pancasila menjadi penting sebagai langkah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila agar relevan dengan perkembangan zaman, khususnya di dunia digital. Selanjutnya akan dipaparkan materinya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang harus diaktualisasikan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital. Tantangan dalam era digital meliputi perubahan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Aktivasi Pancasila dapat membangkitkan kembali nilai-nilai luhur di tengah kemajuan teknologi. Melalui pendekatan ini, diharapkan Pancasila dapat menjadi pedoman moral yang kuat di era digital. Selanjutnya, Selanjutnya ada edukasi berbasis digital. Yang pertama ada mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum digital dapat memperluas akses. Yang kedua, penggunaan platform online dan media sosial sebagai sarana edukasi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Dan yang terakhir, penekanan pada etika digital dan perlindungan privasi. Melalui inovasi dalam metode pembelajaran, pendidikan Pancasila dapat menjadi alat untuk melawan disformasi dan ekstremisme di dunia maya, serta menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, Selanjutnya ada sosialisasi melalui media sosial. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, penting untuk menciptakan konten yang menarik dan relevan yang dapat mengedukasi serta membangun kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun strategi sosialisasi diantaranya, yang pertama, konten kreatif. Konten kreatif ini meliputi menggunakan video, infografis, dan kampanye interaktif untuk menarik perhatian audiens muda. Yang kedua, ada kolaborasi, meliputi bekerjasama dengan influencer dan komunitas untuk memperluas jangkauan pesan Pancasila. Dan yang terakhir ada literasi digital. Ini meliputi mendorong masyarakat untuk kritis terhadap informasi yang beredar dan menyebarkan konten-konten positif. Serta adapun tantangannya yaitu munculnya hoaks dan informasi negatif yang dapat merusak pemahaman tentang Pancasila, memerlukan strategi mitigasi yang efektif, serta penyaringan konten dan edukasi tentang literasi media. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Teh Alia. Terima kasih kepada Tesinta atas pemaparan yang sangat jelas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Alia. Selanjutnya itu ada penamaan nilai secara berkelanjutan. Penamaan nilai Pancasila perlu dilakukan secara konsisten, melibatkan semua elemen masyarakat dan menghadapi tantangan seperti disinformasi. Upaya ini harus dilakukan dalam konteks budaya digital yang terus berkembang. Hal ini juga berfokus pada upaya untuk mengintegrasikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Adapun pendekatan penamaan penamaan nil
penanaman nilai Pancasila antara lain yang pertama itu integritas nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non-formal, termasuk pelatihan bagi pendidik dan siswa tentang pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial. Yang kedua itu ada kampanye digital yang menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan konten dan mendukung nilai-nilai Pancasila seperti video edukatif dan artikel yang relevan dengan isu-isu terkini. Yang ketiga itu ada pelibatan komunitas, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program sosialisasi yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila, menciptakan lingkungan yang mendukung internalisasi nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya ada tantangan Pancasila di era digital, disinformasi dan hoax, di mana media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila, perubahan moral dan etika, di mana paparan budaya global melalui internet dapat menggeser nilai-nilai lokal dan tradisional yang terkandung di dalam Pancasila. Kesenjangan digital, di mana akses terhadap teknologi tidak merata, menciptakan kesenjangan yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Teh Alia. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa atas pemaparan materi yang sangat baik. Untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh Teh Meli. Kepada Teh Meli dipersilahkan. Selanjutnya ada aktivitas nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada literasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak. Yang kedua ada kolaborasi antar sektor untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yaitu konten positif untuk mengembangkan konten yang mendukung nilai Pancasila. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Aktivitas Pancasila di era digital penting untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa melalui pendidikan digital, sosialisasi kreatif, dan penanaman Pancasila. Pancasila dapat membentuk karakter bangsa yang inklusif dan toleran. Tantangan seperti disinforma dapat diatasi dengan literasi digital dan kolaborasi antar sektor. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Meli atas pemaparan materi yang sangat jelas. Wah, akhirnya pembahasan materi kita sudah selesai nih. Tapi sebelum kita menutup diskusi ini, mari kita bahas beberapa poin penting dari materi yang telah disampaikan. Saya ingin mendengar nih bagaimana pendapat dari masing-masing narasumber tentang apa langkah yang paling realistis yang bisa kita ambil untuk memulai aktivasi nilai Pancasila di era digital. Saya pikir langkah awalnya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka bisa memilah informasi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, kita juga perlu membuat konten yang konsisten dan menarik di media sosial. Nah, saya setuju. Tapi menurut saya, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan informal itu harus menjadi prioritas. Betul, begitupun kolaborasi lintas sektor. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. Wah, keren-keren sekali ya jawaban narasumber kita ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih kepada narasumber atas diskusi yang produktif pagi ini. Kita telah membahas berbagai cara untuk mengaktifkan nilai-nilai Pancasila di era digital, mulai dari edukasi berbasis teknologi, sosialisasi di media sosial, hingga penanaman nilai secara berkelanjutan. Semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di diskusi atau kolaborasi berikutnya. Selamat pagi.